Apakah Habib Rizik Syihab seorang wali Allah? Dengarkan kisah ajaib orang kampung ini. Seorang wali Allah, dia akan menyembunyikan kewaliannya sekuat ia bisa. Dia akan berbaur dengan masyarakat dengan normal, atau bahkan ada yang terkesan aneh. Misalnya seperti kurang waras. Tapi di sebalik semua tingkahnya yang kurang waras ini, dia justru sering kembali kepada Allah. Ini fakta, dan ini sudah banyak terjadi. Ada banyak orang yang telah bermimpi Habib Rizik Syihab. Ada yang dirahasiakan, dan ada yang telah dikisahkan pada publik mengenai mimpinya tersebut. Tergantung dari kondisi mimpinya, apakah boleh dikisahkan pada orang banyak atau dipilih harus ditutup rapat. Ada satu orang lagi yang tak mau disebutkan namanya. Ia mengaku telah juga bermimpi berjumpa dengan Habib Rizik Syihab. Dalam mimpinya ini, dia melihat Habib Rizik Syihab sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, namun sekaligus juga dibalut dengan misteri yang harus dicari jawabannya. Dan mimpi seperti ini adalah jenis mimpi yang tak boleh sembarang diungkap pada orang lain. Dia pun ternyata juga tak mengungkap secara penuh isi mimpinya tersebut. Ada bagian yang dia hilangkan, yang dia rahasiakan, sesuatu yang sakral. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Hari itu, ada seorang laki-laki berada di jalan dekat pondok pesantren. Ada banyak orang di tempat itu, di jalanan itu. Para santri yang bercampur dengan orang-orang kampung terdekat. Si laki-laki ini, kita sebut saja namanya Ahmad. Ketika dia berjalan, ia akan berpapasan dengan seseorang berusia sekitar 40 tahunan. Pakaian orang ini sangat sederhana, mengenakan peci berwarna hitam dengan tubuh yang sedikit gemuk. Ketika jarak mereka sekitar 1 meter, pria berpeci hitam itu terdiam. Tiba-tiba dia memandangi Ahmad dengan pandangan yang sangat-sangat dalam. Dan dengan melalui pandangan itu pula lah si pria misterius berpeci hitam itu berkata tanpa ada suara. Ia meminta Ahmad agar merahasiakan keadaan dirinya. Kalimat permintaan dari si pria berpeci hitam ini, seluruh anggota tubuh Ahmad seolah-olah mendengar, seolah-olah mengerti, serasa sangat paham dengan bahasa ini, bahasa tanpa suara. Beberapa saat kemudian, Ahmad dan si pria berpeci hitam berpisah ke arah tujuan masing-masing. Sebelum pria berpeci hitam itu jauh, Ahmad memutuskan untuk memperhatikan sosok pria ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Melalui punggung pria berpeci hitam itu, Ahmad melihat ada cahaya terang, tapi tidak menyilaukan mata. Cahaya itu jelas sekali terlihat di balik pakaian lusuh si pria berpeci hitam. Dan orang-orang yang juga ada di jalanan itu tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu pria tersebut adalah orang biasa, orang kampung biasa. Ahmad, dia masih saja memperhatikan, memandangi dari jauh. Dan sepertinya ada sesuatu yang menjelaskan bahwa si pria itu tahu jika Ahmad sedang memandanginya, memandangi cahaya pada dirinya. Ahmad tiba-tiba kehilangan bentuk pria tersebut. Si pria berpeci hitam itu sudah tak berada lagi pada keadaannya semula. Pria itu telah menutupi dirinya lebih rapat lagi. Pria berpeci hitam itu telah berbaur dan sangat sulit untuk kembali dapat ditemukan. Beruntungnya, Ahmad sempat melihat pria itu bukan menghilang di telan udara, tapi
Pria berpeci hitam itu sudah berganti menjadi salah satu santri berusia sekitar 20 tahunan. Dia berubah wujud seorang santri, memakai baju koko, pakai sarung, dan lengkap dengan kitab yang didekap ke dada, seperti santri-santri lain di jalan itu. Bagi saya, kisah ini bukan suatu yang aneh, karena keanehan paling besar yang nyata terjadi hari ini, detik ini, adalah betapa masih saja ada saudara-saudari kita yang tidak menyukai, bahkan ikut menjelekkan seorang yang juga berasal dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Habib Rizik Syihab itu salah satu dari zuriat baginda? Dan langkah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui maqam Muhammad. Jika kita ternyata sudah kasar, sudah menghina salah satu dari keturunan junjungan kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nanti kita hadapkan wajah kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana malu kita? Di mana akal kita? Apakah Habib Rizik Syihab seorang wali Allah? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas dan yang sangat terang saat ini adalah Habib Rizik Syihab seorang zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hal ini tidak menjadi titik vital, tidak menjadi titik paling penting untuk kita renungkan? Apakah kita merasa paling suci dari dosa hingga kita berani menyakiti salah satu zuriat baginda? Kemana kita akan cari syafaat kelak di hari kiamat? Semoga video ini bermanfaat untuk saya tentu saja, dan juga untuk Anda saudara-saudariku seiman seaqidah. Semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.